Secara umum, proses respirasi pada manusia terjadi ketika tubuh mulai bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung atau inspirasi. Dalam proses tersebut, otot-otot diafragma akan meregang agar rongga dada mengembang guna memberikan ruang yang cukup saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Bagian-bagian sistem pernapasan serta fungsi. Yang pertama, rongga hidung atau kafum nasi. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau kafum nasi. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Yang kedua, faring. Faring adalah bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Terdiri dari nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang ketiga, laring. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrae cervicalis 4-6. Laring pada umumnya selalu terbuka, hanya kadang-kadang saja tertutup bila sedang menelan makanan. Lokasi laring dapat ditentukan dengan inspeksi dan palpasi, di mana didapatkan kartilago tiroid yang pada pria dewasa lebih menonjol ke depan dan disebut prominensia laring atau disebut juga jakun. Fungsi laring yang pertama memproduksi suara, yang kedua menyalurkan udara, dan yang ketiga mencegah tersedak. Yang keempat, trakea. Trakea adalah salah satu organ yang termasuk terletak di saluran pernafasan bagian bawah bersama dengan bronkus, paru-paru, alveolus, dan bronkiolus. Susunan pada trakea ini terdiri dari otot dan tulang rawan yang berbentuk cincin sebanyak 16 hingga 22 buah. Tulang cincin tersebut yang nantinya akan membantu supaya udara bisa keluar masuk dengan lancar. Fungsi trakea yang pertama meneruskan udara menuju ke paru-paru, yang kedua membantu sistem pencernaan, yang ketiga mencegah masuknya benda asing, dan yang keempat membantu batuk. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Baik bronkus kanan maupun bronkus kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukusa atau selaput lendir. Dari trakea, bronkus akan bercabang ke bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah paru-paru sehingga membentuk struktur pohon bronkial. Percabangan bronkus ini akan mengarah pada banyak percabangan saluran udara yang lebih sempit, yaitu bronkiolus. Bronkiolus mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantung udara, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Susunan tulang rawan memperkuat struktur percabangan bronkus dari trakea sampai bronkiolus sehingga mencegah saluran udara ini mengempis saat proses pernapasan berlangsung. Pada buku anatomi toraks bronchi dijelaskan bahwa semakin mengarah ke percabangan bronkiolus, susunan tulang rawan akan semakin berkurang. Sebaliknya, jumlah otot-otot halus akan semakin bertambah sampai ke ujung bronkiolus. Hal ini akan mendukung fungsi bronkus dan bronkiolus dalam menjalankan proses pernapasan. Berikut adalah penjelasan fungsi bronkus dan bronkiolus dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama, menghubungkan saluran pernapasan atas dengan paru-paru. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru.
Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Selanjutnya, di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Setelah proses pertukaran udara selesai, bronkiolus akan kembali mendorong udara yang mengandung karbon dioksida agar keluar dari paru-paru. Yang kedua, memastikan suplai oksigen ke dalam tubuh. Selama proses pertukaran udara, bronkiolus juga punya fungsi mengatur jumlah oksigen yang masuk ke otot-otot halus yang menyusun sebagian besar struktur bronkiolus, akan menyempitkan dan melebarkan jalan napas. Dengan begitu, paru-paru bisa mengalirkan jumlah oksigen yang cukup ke dalam darah. Fungsi bronkiolus ini menentukan apakah udara yang kaya oksigen benar-benar telah dialirkan ke dalam tubuh secara optimal. Yang ketiga, menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. Selain melancarkan jalan pertukaran udara, bronkus juga berperan dalam menjaga kualitas udara yang dialirkan ke paru-paru. Selaput lendir yang terdapat di sekitar bronkus dapat menyaring partikel kotor dan menghilangkan organisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, dan jamur. Komponen aktif pada selaput lendir bronkus dapat memerangkap partikel asing dan menonaktifkan agen infeksi. Fungsi bronkus ini berperan penting dalam pertahanan tubuh karena dapat mencegah iritasi dan infeksi yang bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru. Alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh dua macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1, yang merupakan sel pneumosit squamosa. Pertukaran gas menembus dinding pneumosit tipe 1. Yang kedua, sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2, disebut juga granular pneumosit. Tugas pneumosit tipe 2 yaitu menghasilkan surfaktan. Terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Paru kanan terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen, dan paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama, flu. Flu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, kadang disertai batuk. Penyakit flu biasanya cukup ringan, namun bisa berisiko bagi orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Virus influenza juga mudah menular karena tersebar melalui udara atau menghirup percikan dahak penderita. Cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi, dan banyak minum dapat membantu mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, asma. Asma adalah penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernapasan. Penyakit pernapasan ini terjadi saat saluran napas menyempit karena meradang atau tersumbat oleh lendir. Tingkat keparahan asma bervariasi pada tiap orang, namun dengan pengobatan yang tepat, penderita dapat mengelola gejala sehingga mampu beraktivitas seperti biasa. Apa penyebab gangguan pernapasan kronik ini belum diketahui, namun yang jelas penyakit asma tidak dapat sembuh total. Mereka yang berisiko tinggi biasanya adalah orang yang riwayat keluarga asma, menderita alergi pernapasan, atau pernah terserang penyakit pernapasan parah saat kanak-kanak. Gejala asma biasanya napas berbunyi, batuk, dan sesak napas. Untuk meminimalkan gejala, penderita wajib menggunakan obat pengontrol jangka panjang, serta melakukan latihan pernapasan juga dapat membantu senam asma. Yang ketiga, tuberkulosis.
Tuberkulosis atau TB adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika tak segera mendapat perawatan medis, bakteri ini dapat menyerang jaringan paru-paru dan menyebar hingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Gejala TB meliputi batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, bisa bercampur lendir atau darah, berat badan turun, tidak bernafsu makan, lemas, kelelahan, demam, dan gejala yang paling khas adalah berkeringat di malam hari. Satu-satunya cara untuk mengobati TB adalah membasmi bakteri penyebabnya dengan antibiotik. Untuk jenis dan dosisnya disesuaikan dengan tingkat keparahan dan kondisi kesehatan penderita. Tidak jarang yang bersangkutan harus mengonsumsi beberapa macam antibiotik secara bersamaan. Yang keempat, pneumonia atau radang paru-paru. Di dalam organ paru-paru kita terdapat alveoli atau kantung udara. Ketika terjadi infeksi, maka alveoli akan meradang dan berisi nanah atau lendir. Inilah yang terjadi ketika terserang pneumonia. Gejala yang terjadi adalah mual, batuk berdahak, demam, banyak berkeringat, terasa nyeri pada dada, terutama ketika menarik napas, tertawa, dan batuk. Tidak berselera makan serta pusing dan sesak. Pneumonia adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri atau karena infeksi virus atau jamur. Dokter biasanya merekomendasikan obat-obatan seperti antibiotik, paracetamol, dan ibuprofen untuk membuat penderita lebih nyaman sekaligus membasmi mikroorganisme penyebabnya. Jika penderita dirawat inap, rumah sakit dapat memberikan terapi oksigen untuk mengurangi sesak napas. Yang kelima, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik sebenarnya mencakup 2 jenis penyakit sistem pernapasan, yaitu emfisema dan bronkitis kronis. Emfisema adalah kerusakan pada alveoli paru sehingga elastisitasnya berkurang. Akibatnya fungsi kantung udara ini untuk menyalurkan udara jadi berkurang, sehingga oksigen dalam darah jadi berkurang dan terjadi penumpukan karbon dioksida dalam darah. Selain pengobatan medis, sesuai saran dokter, penderita perlu mengikuti program rehabilitasi paru. Program tersebut biasanya meliputi mengubah pola makan menjadi lebih sehat, belajar teknik pernapasan yang tepat, dan berolahraga rutin. Kanker paru. Kanker paru terjadi ketika sel-sel mengalami kerusakan akibat menghirup bahan kimia berbahaya seperti uranium, arsenik, nikel, dan lain-lain dalam jangka panjang. Ini juga termasuk merokok. Pada kondisi yang lebih parah, kanker atau tumor paru-paru juga dapat menyebar ke kelenjar getah bening, tulang, otak, dan hati. Gejala umum yang terjadi biasanya batuk, sesak napas, nyeri dada, kelelahan, dan penurunan berat badan secara signifikan. Tindakan medis untuk mengatasi kanker umumnya dengan prosedur operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi sesuai tingkat keparahan kanker. Yang terakhir, emboli paru. Emboli paru adalah keadaan serius di mana gumpalan darah atau benda lain terbawa oleh aliran darah ke paru-paru, menyumbat arteri paru-paru atau cabangnya. Emboli paru dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru dan bahkan kematian jika tidak diobati dengan cepat. Gejala bervariasi tergantung pada ukuran penyumbatan arteri dan gumpalan darahnya, termasuk napas pendek, nyeri dada, batuk darah, detak jantung lebih cepat dari biasanya, pusing, pingsan, dan nyeri kaki jika emboli paru disebabkan oleh gumpalan darah dari kaki. Pemberian obat antikoagulan seperti rivaroxaban, apixaban, atau warfarin untuk menghambat pembentukan gumpalan darah, serta obat trombolitik untuk memecahkan bekuan darah. Pemasangan kateter untuk menghambat gumpalan darah agar tidak masuk ke paru-paru. Mekanisme sistem pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. Yang pertama, pernapasan dada. Inspirasi, mulculus intercostalis kontraksi, ke tulang rusuk terangkat, ke rongga dada membesar, lalu paru-paru mengembang, lalu tekanan udara rongga paru-paru menurun di luar, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Lalu secara ekspirasi, musculus intercostalis relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru naik di luar, udara keluar dari paru-paru.
Yang kedua, pernapasan perut. Inspirasi, otot diafragma, kontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru menurun, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru naik, udara keluar dari paru-paru. Proses respirasi dibagi atas 3 tahap utama, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Yang pertama, ventilasi adalah peristiwa masuk dan keluarnya udara ke dalam paru atau inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, difusi adalah perpindahan oksigen atau O2 dari alveoli ke dalam darah dan diikat oleh hemoglobin atau Hb menjadi senyawa oksi Hb dan karbon dioksida atau CO2 lepas dari ikatan karbamino keluar dari darah ke alveoli. Yang ketiga, perfusi adalah distribusi oksi Hb dalam darah ke jaringan seluruh tubuh dan CO2 dari jaringan ke alveoli paru. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Yang pertama, kebutuhan normal oksigen per hari 300 cc. Yang kedua, difusi sederhana, gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi atau tekanan rendah. Yang ketiga, di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Yang berikut mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Yang pertama, pengikatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus di dalam darah. O2 sebagian besar 98% diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah 2%. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Yang kedua, pengeluaran CO2. Di jaringan, CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar 70% CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat atau HCO3-. 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma darah. Di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi.